Keesokan paginya, Fahmi keluar dari kamarnya. Dia melihat-lihat sekeliling dapur yang tampak berantakan. Mariono rajin banget ya, pagi-pagi udah ndak ada. Terus kenapa dapur berantakan banget? Ucap Fahmi. Fahmi pun melangkah dan hendak menuju kamar mandi. Namun dia menginjak sesuatu, dan yang diinjaknya adalah, "Mariono, kok kamu ada di luar sih?" tanya Fahmi. "Gila, badannya panas banget." Dah, Indah, sini dah," teriak Fahmi. Indah yang mendengar teriakan kencang Fahmi langsung terbangun dan keluar kamar sambil mengucak-ngucak kedua matanya. "Ada apa sih pagi-pagi udah ribut? Ada apa emangnya?" tanya Indah. Dah, Mariono tidur di luar, terus badannya panas banget," ucap Fahmi. "Hah, kok bisa sih, Mi?" Indah pun langsung berlari ke arah Fahmi yang masih memegangi tangan kanan Mariono yang terkapar itu. "Bawa ke kamar dulu, gua mau bikin kompresan," ucap Indah. "Oh, oke. Indah pun menuju dapur untuk memasak air. Namun betapa terkejutnya karena seluruh alat-alat dapur berantakan. Bahkan beberapa gelas dan piring pecah. "Kok bisa berantakan gini dah? Emang tadi malam ada maling apa?" "No, lu kenapa?" ucap Fahmi sambil memijati kedua tangan Mariono. Mariono belum sadarkan diri. Pikirannya masih berada di alam mimpi ketika dia berada dalam sebuah tempat yang tidak bisa dikenalinya. Mariono melangkah maju ke sebuah jalan yang tampak gelap, namun terdapat satu benda yang bentuknya bisa dikenalinya. Lalu, dia melihat seseorang sedang menggali kuburan untuk mengambil sesuatu yang ada dalam kuburan itu. "Hei, kamu mau ngapain?" teriak Mariono sambil berlari menuju arah kuburan itu. Betapa terkejutnya Mariono ketika dia mendapati tali pocong yang dimiliki oleh mayit yang baru saja dikubur itu dilepas dengan begitu saja oleh orang yang tidak bertanggung jawab. "Apa yang kau lakukan?" tanya Mariono. Orang itu tidak menjawab. Sepertinya Mariono sedang berada di kilas balik perbuatan jahat seseorang yang berada di balik layar pesugihan pocong ini berlangsung. Orang yang menggali kuburan itu beranjak bangkit ke atas. Lalu dia mengucurkan sebuah cairan kental merah dari wadah plastik berwarna hitam. Cairan yang mirip dengan apa yang diberikan oleh Pak Surya kepadanya, yaitu getih ayam cemani ireng. Mario pun berteriak dan terbangun dari mimpinya. Lu kenapa, No?" tanya Fahmi. Mariono langsung memeluk Fahmi. "Gua takut, Mi, gua takut," ucap Mariono. "Lu takut kenapa, No?" tanya Fahmi. Ida datang tepat di kamar sambil membawa kompresan. "Emang tadi malam ada maling ya? Kok semua alat-alat dapur, bahkan piring dan gelas ada di bawah semua?" ucap Indah. "Hah? Kok bisa? Emang ada maling tadi malam, No?" tanya Fahmi. "Itu bukan maling tapi..." ucap Mariono terpotong. Indah dan Fahmi mengamati dengan seksama apa yang akan dikatakan oleh Mariono kepada keduanya. "Itu ulah pocong pesugihan." Dek. Raut wajah Indah dan Fahmi berubah dengan cepat. "No, jadi kemarin customer rame karena..." tanya Indah. "Benar, karena pesugihan pocong dah." Indah tak percaya mendengar hal ini. Dia langsung bangkit dan berlari menuju kamar. "Mau kemana lu, Dah?" tanya Fahmi. "Gua mau balik kampung. Gua gak mau terlibat dalam masalah ini. Gua mau balik. Gua takut." Tangis Indah pecah. "Tapi gimana caranya?" tanya Fahmi. "Gua gak peduli. Gua gak mau jadi korban pesugihan itu. Lo tahu kan, pesugihan itu gak gratis. Kalau bukan keluarga bos yang kena, siapa lagi kalau bukan ke kita, para pegawainya, yang terkena imbasnya?" Jelas Indah. Fahmi menatap wajah Mariono. "No, apa benar yang dikatakan Indah?" Mariono mengangguk sebagai tanda membenarkan apa yang dikatakan oleh Indah. "Lu kenapa, No? Lu kenapa gak bilang ke kita dari kemarin-kemarin?" "Apa yang harus gua kasih tahu ke kalian semua? Lo tahu kan, kita ndak ada pilihan hidup selain di sini.
Tanya Mariono. Enggak, Nok. Pikiran lo terlalu sempit. Dunia ini luas, Nok. Jangan mempersempit pikiran lo untuk tidak bisa hidup di esok hari mendatang. Jelas Fahmi. Tapi kita nggak bakal dikaitkan dalam masalah ini. Bos janji bakal hadapi semuanya dengan kedua tangannya, teriak Mariono. Apa yang lo tahu tentang pesugihan ini, Nok? Ini pesugihan, bukan lotre yang menunggu keberuntungan. Lo sama aja udah ngebunuh kita semua secara perlahan, ucap Fahmi sambil meneteskan air mata. Mi, lo kenapa nangis? Tanya Mariono. Nok, baru kali ini gua dihianati sama orang deket. Rasanya sakit banget. Gua anggap lo sebagai saudara sendiri. Tapi kenapa kamu ndak mau berterus terang tentang pesugihan ini? Kenapa? Kamu mau kita semua jadi tumbal pocong itu? Tanya Fahmi. Mariono terdiam. Hatinya sudah lelah untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Fahmi kepadanya. Aku kira kamu bisa jadi pemimpin yang baik. Tapi apa? Kamu tahu ndak resiko apa yang terkecil orang yang memakan makanan bekas pesugihan? Tanya Fahmi. Emang apaan, Mi? Mereka juga bisa mati, Nok. Mariono terkejut mendengar hal itu. Dia tak menyadari bahwa tindakannya sangat beresiko. Lalu Indah pun berkata, aku akan pulang sekarang. Aku ndak mau mati sebagai tumbal pesugihan pocong yang dibuat oleh bos. Mariono menatap Indah yang telah bersiap-siap untuk pergi dari kedai. Tunggu, aku tak mengizinkan kalian untuk pergi kemanapun, jelas Mariono. Fahmi langsung menyerang Mariono yang bersikap seolah-olah tindakannya dapat dimengerti olehnya dan juga Indah. Kau mau membunuh kita semua, ha? Ucap Fahmi sambil mencekek leher Mariono. Fahmi, kamu ngapain? Lepasin tangan kamu, ucap Indah. Kamu kabur duluan dah, biar aku yang beresin Mariono di sini, jelas Fahmi. Kalau kalian semua kabur, mungkinkah kalian semua akan selamat, ha? Tanya Mariono. Bangsat, ucap Fahmi sambil menekan leher Mariono dengan keras. Pilihannya ada dua. Kita semua yang akan mati karena kesalahan kita sendiri, atau kita bisa selamat dengan jalan yang tidak diduga-duga, ucap Mariono. Fahmi tetap mencekek leher Mariono sampai benar-benar Mariono tidak bisa berkata-kata. Fahmi, lepasin tangan kamu dari Mariono, ucap Indah. Apa maksudmu, ah? Ucap Fahmi dengan tegas. Benar kata Mariono, Mi. Kita keluar pun percuma, karena bos akan curiga. Kita cari jalan yang lain untuk bisa keluar, ucap Indah. Apa jalannya? Tanya Fahmi. Indah hanya terdiam. Fahmi pun melepaskan cekikan kuatnya terhadap Mariono. No, kamu tahu kan apa-apa saja ritual ini? Apa ada jalan keluar untuk membatalkan semuanya? Tanya Fahmi. Mariono masih memegangi lehernya. Dia pun menatap tajam Fahmi. Pesugihan hanya akan berhenti jika tuannya mati. Jadi, maksud kamu kita harus membunuh Bu Nabila sebagai tuan dari pesugihan ini? Tanya Indah. Mariono segera bangkit. Dia berjalan melewati Fahmi dan Indah. Ruangan ini adalah kuncinya, ucap Mariono sambil menunjukkan jarinya ke arah ruangan khusus milik Bu Nabila dan Pak Surya. Kenapa dengan ruangan itu, No? Tanya Fahmi. Aku tadi barusan mimpi bahwa ada seseorang yang mengambil ikatan pocong. Mungkin itu adalah dalang dari pesugihan ini terjadi. Kita akan membakar tali pocong itu atau membuangnya jauh-jauh dari tempat ini, ucap Mariono. Orang yang dimaksud dalam mimpi Mariono adalah Mbah Warso, orang yang berjasa dalam melaksanakan pesugihan dan membuat perjanjian dengan pocong tersebut. Tapi bagaimana jika Pak Surya dan Bu Nabila tahu? Tanya Indah. Kita hanya berdiskusi dengan Pak Surya, jelas Mariono. Tiba-tiba suara Pak Surya memecah belahkan diskusi ketiganya mengenai pesugihan pocong dan bagaimana caranya agar bisa selamat dari jeratan serta rongrongan ketakutan itu. No, kok banyak gelas dan piring pecah? Emang semalam ada kucing ya? Tanya Pak Suryo dari kejauhan. Dah, cepetan masuk kamar.
sebelum Pak Surya datang kemari, ucap Fahmi. Indah langsung berlari ke kamarnya dan langsung meletakkan barang-barangnya. "Nok, kamu udah bangun belum? Kok kedai berantakan banget ya?" tanya Pak Suryo. Fahmi pun menyuruh Mariono untuk tertidur. "Lo tidur aja, Nok. Gue yang bilang bahwa itu adalah ulah kucing. Jadi lo jangan bikin Pak Surya curiga terlebih dahulu," ucap Fahmi. Mariono mengangguk paham. Fahmi pun langsung menuju ke dapur untuk menemui Pak Surya. Sedangkan Indah, dia masih mengintip Pak Surya dari balik pintu. "Ada bos, Mi?" tanya Indah. "Kamu di kamar saja, jangan keluar-keluar. Biar aku yang ngurusin masalah ini," jelas Fahmi. Fahmi langsung menuju ke arah Pak Surya. Fahmi melihat Pak Surya sedang membereskan piring-piring dan gelas yang berserakan di lantai. Namun di tangan kanannya, Pak Surya sedang memegangi bungkusan plastik hitam. "Mi, Mariono mana?" tanya Pak Suryo. "Mariono sakit, Pak," ucap Fahmi sambil menatap bungkusan hitam yang digenggam Pak Suryo. "Tubuhnya panas semua, Pak." "Lah kok bisa? Katanya dia lihat pocong di dapur, Pak," tembak Fahmi. Pak Surya langsung terkejut. Fahmi sengaja menembaknya langsung dengan kata-kata itu, dengan tujuan supaya Pak Surya mampu diajak diskusi lebih jauh mengenai keselamatan para pegawainya. "Sekarang di mana Mariono?" tanya Pak Surya. "Dia sedang di kamar, Pak. Katanya dia juga mau izin resign. Begitu juga Indah dan saya. Kami ingin semua izin resign," ujar Fahmi. Pak Surya langsung meletakkan bungkusan hitam itu, langsung mengangkat kerah baju Fahmi hingga tubuhnya terangkat. "Apa maksud kalian melakukan ini?" "Loh, apa maksud Bapak ngelakuin ini semua? Apa Bapak mau buat kami semua mati karena pesugihan yang Bapak lakukan?" "Kedai Bapak ingin maju, tapi kenapa caranya salah, Pak? Tanpa sadar, Bapak telah menjerumuskan kita semua kepada kegelapan hitam," ucap Fahmi. Pak Surya hanya terdiam. Dia pun melepaskan kerah baju Fahmi dan membalikkan badan. "Memang benar, kami melakukan pesugihan. Itu permintaan Bu Nabila. Aku tidak ingin terlibat jauh akan masalah itu. Namun yang pasti kalian tidak akan terlibat, karena yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah Bu Nabila sendiri," jelas Pak Surya sambil membawa bungkusan hitam yang berisi darah ayam cemani hitam. "Lalu bagaimana nasib kita, Pak?" tanya Fahmi. "Tinggallah 1 hari lagi di sini. Jika keadaannya memburuk, kalian boleh resign. Keputusan kalian resign ada di tanganku," ucap Pak Surya. Pak Surya pun meninggalkan Fahmi. Dia tampak kecewa dengan seluruh pemaparan yang diberikan oleh Fahmi terkait masalah kedai yang terus memburuk. Fahmi kembali ke kamar. Di sana, Mariono masih menggigil kedinginan. Dia masih belum bisa melupakan sosok pocong itu ketika meminta darah ayam cemani hitam. "Bos, liburin kedai, jadi kita bisa istirahat. Selagi istirahat kita selesaikan masalah ini," ucap Fahmi. "Kamu bilang apa aja ke bos?" tanya Mariono. "Aku bilang, Nok, kalau kamu sakit, terus kita semua mau berhenti dari kerjaan ini. Bos ngasih 1 hari kepada kita untuk nyelesain masalahnya sendiri. Gimana menurut kamu?" tanya Fahmi. Indah mendatangi kamar Mariono. "Bos sudah balik, Mi?" tanya Indah. "Iya, kedai kita libur dulu. Sini, kita bahas rencana kita malam ini," ucap Fahmi. "Apa rencana kita malam ini?" tanya Indah. "Nok, di ruangan itu ada apa saja?" "Di sana ada ikatan tali pocong, Mi, dan lemah layat yang ditaburi. Namun aku tidak berani masuk ke sana. Aku kira itu tempat bersemayamnya pocong itu," ucap Mariono. "Hah? Jadi tempat ini udah ditempatin sama si pocong itu? Kenapa kamu baru ngomong sekarang?" tanya Indah. "Dah, tugas kamu ngumpulin semua alat-alat dapur jadi satu, lalu buang jauh-jauh dari sini," ucap Fahmi. "Kamu serius?" "Iya, aku serius. Kita harus kabur dari sini sebelum keadaannya memuncak," ucap Fahmi. "Namun selama tuan dari pesugihan itu belum menghentikan pesugihannya, maka itu akan percuma," jelas Mariono. "Lalu apa, Nok?" tanya Fahmi.
kita bakar ikatan tali pocong itu, lalu kita kabur dari sini. Aku nggak mau kalian semua kena teror dari pocong itu, jelas Mariono. Prioritas kita adalah kabur dari sini dengan hidup-hidup. Urusan kita selamat atau tidak, aku yakin selama di hati kita iman kepada Tuhan, semuanya akan beres, jelas Fahmi. Di sisi lain, di suatu tempat, sebuah rumah besar. Pak, kok cepet banget pulangnya? Tanya Bu Nabila sambil menghitung uang-uang hasil dari keuntungan penjualan makanan dan minuman di kedai miliknya. Pak Surya datang sambil membawa bungkusan hitam yang seharusnya digunakan untuk menyirami seluruh alat-alat dapur. Kok bungkusannya masih ada, Pak? Mereka semua ingin resign dari kedai. Resign? Kenapa? Tanya Bu Nabila yang terkejut mendengar itu. Dia meletakkan uang-uang itu kembali di dalam kotak. Mariono diteror oleh pocong itu. Diteror? Karena diteror jadi mereka tidak mau kerja lagi. Apa gaji yang akan kita berikan belum cukup untuk menjalankan tugas mudah ini? Tanya Bu Nabila. Fahmi dan Indah juga sudah tahu tentang pesugihan yang kita lakukan, ucap Pak Surya. Siapa yang memberitahu mereka kedua? Tanya Bu Nabila. Entahlah, yang pasti kita juga tidak mempunyai hak untuk mengekang mereka, jelas Pak Surya. Pak, apa Bapak gila? Jika kita melepaskan mereka, lalu mereka memberitahu mengenai pesugihan ini kepada orang banyak, kedai kita akan ditutup dengan paksa dan kita akan dijebloskan di dalam penjara, jelas Bu Nabila. Tapi Bu, bagaimana solusinya? Kita harus menghentikan pesugihan ini. Kita lebih baik hidup sederhana tanpa memandang gengsi. Ini akibat ibu yang selalu iri dengan pencapaian orang lain, ucap Pak Surya. Bu Nabila terdiam. Matanya melotot ke arah Pak Surya dengan tatapan yang mengerikan. Antarlah aku ke Mbah Warso sekarang, ucap Bu Nabila. Mau apa ke sana? Aku akan membunuh mereka semua, jelas Bu Nabila. Di sisi lain, di kedai Bu Nabila dan Pak Surya. No, kamu yakin ini kunci ruangannya? Tanya Fahmi. Aku yakin nih, biasanya juga Pak Surya dan Bu Nabila pakai kunci itu. Cepat buka, aku udah merinding nih, ucap Mariono. Indah tidak berani masuk karena dia memiliki fobia terhadap kegelapan. Jadi dia menunggu di depan pintu ruangan itu. Dah, kamu jaga ya. Kalau ada bos, kamu ketuk pintu aja ya, tanya Fahmi. Jangan lama-lama, aku takut. Oke, bentar ya. Fahmi dan Mariono memasuki ruangan itu. Dia mencari ikatan pocong dan juga lemah layar. Ini gak ada lampunya apa? Tanya Fahmi. Tempat ini didesain khusus dengan tidak dialiri listrik. Entah apa tujuannya. Pakai korek saja ya, tanya Mariono dengan menawarkan korek gas untuk membantu pencahayaan mereka. Disinilah teror itu dimulai. Kaki Indah mulai merasakan gatal-gatal. Dia tidak sanggup untuk berdiri lebih lama lagi. Lama banget sih ngambil tali pocong brengsek itu. Gatal banget nih kaki, ucap Indah. Di pojokan dapur, Indah melihat sesuatu sedang berdiri menghadapnya. Indah pun memperhatikan dengan seksama. Woi, siapa? Tanya Indah. Sosok itu bergerak namun sepertinya hanya melompat-lompat kecil saja. Hah? Indah memperhatikan gerakan yang bisa dikenalinya itu. Gerakan yang sama seperti yang dilihat oleh Mariono. Indah mencoba untuk menggedor-gedor pintu. Namun nafasnya seperti sesak dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dok 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 dok. Bentar dah, di sini gelap banget. Dok 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 dok. Mariono dan Fahmi membalikkan tubuhnya ke arah pintu. Aku punya firasat nggak enak nih, ucap Mariono. Sama. Cepat cari tali pocongnya, teriak Mariono. Fahmi pun terus melangkah hingga dia menemukan sebuah tiang yang telah diikatkan oleh tali berwarna putih. No, kamu aja yang ambil, ucap Fahmi. Kenapa harus aku? Nah, kamu kan yang terlibat, kamu harus tanggung jawab, ucap Fahmi. Dok 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 dok. Ketukan itu masih berbunyi hingga ditutup dengan teriakan Indah. Ah! Indah teriak, Fahmi!
"No, cepet ambil, cepetan!" teriak Fahmi. Mariono pun langsung melepaskan ikatan tali pocong itu. Dia langsung menarik paksa hingga tali itu terlepas. "Cepetan keluar!" ucap Fahmi. Namun ketika mereka berdua ingin membuka pintu, ada ucapan yang terdengar. "Getih, getih, darah, darah." Mariono dan Fahmi melangkah mundur. "No, kamu denger gak?" Mariono mengangguk membenarkan perkataan Fahmi. Kayaknya dia udah pergi. Mariono dan Fahmi langsung membuka pintu ruangan itu. Dia terkejut ketika Indah yang berada di depan pintu sudah tidak ada. "Dah, Indah, kamu di mana?" teriak Fahmi. "Mi, coba cari di kamar. Aku cari di depan," ucap Mariono. Fahmi langsung berlari ke kamar sambil memanggil-manggil nama Indah. Namun Indah tidak berada di kamar. "No, Indah nggak ada," ucap Fahmi. Mariono kemudian menuju dapur. Dia melihat seisi dapur berantakan semua. Mariono mengantongi tali pocong itu di kantongnya. Ini pasti perbuatan Bu Nabila. Beberapa saat sebelum kejadian Indah menghilang terjadi. "Bu, apa yang Ibu pikirkan?" tanya Pak Surya sambil menyetir mobil miliknya menuju rumah Mbah Warso. "Diam Pak, Bapak tidak perlu tahu," teriak Bu Nabila. Mereka berdua tiba di kediaman rumah Mbah Warso. Di sana Mbah Warso sudah tahu maksud kedatangan Bu Nabila dan Pak Surya. "Apa perlu aku membunuh seluruh karyawanmu?" tanya Mbah Warso sambil tersenyum. Pak Suryo terkejut mendengar hal itu. Dia tidak tega jika Mariono, Indah, dan juga Fahmi dijadikan tumbal dari pesugihan pocong yang dilakukan oleh istrinya. Salah satu dari ketiganya sudah tertangkap. Yang dua sedang kebingungan. Bagaimana tindakan selanjutnya? Tanya Mbah Warso. Bu Nabila memberikan segepok uang untuk Mbah Warso sebagai tanda jasa ucapan terima kasihnya karena telah banyak membantu seluruh permasalahan Bu Nabila. Bu Nabila masuk mobil lagi. Dia tampak puas karena kedatangannya sudah diketahui terlebih dahulu oleh Mbah Warso. Namun Pak Suryo masih terdiam. Dia tak ingin kejadian yang menakutkan itu benar-benar terjadi. "Aku tahu kau ingin menyelamatkan mereka. Aku tak punya hak untuk mencampuri urusan kalian. Namun jika kau ingin menyelamatkan mereka, ada jiwa yang harus digadaikan," ucap Mbah Warso. "Apa maksudmu? Ini semua hanya kesalahpahaman. Anak-anak itu tidak bersalah. Mereka hanya korban dari arogansi istriku yang menginginkan kekayaan," jelas Pak Suryo. "Datanglah ke pemakaman dekat dengan sungai di ujung desa ini. Anak perempuan itu berada di dalam kubur jasad yang dijadikan wadah untuk pesugihan," ucap Mbah Warso. Dia langsung menutup pintunya dan mempersilahkan Pak Surya untuk pergi. Pak Surya harus bergegas menyelamatkan anak perempuan yang dimaksud, yaitu Indah. Namun dia juga kebingungan dengan langkah selanjutnya. Jangan sampai tindakannya ini diketahui oleh istrinya, Bu Nabila. "Lama banget sih Pak, aku sudah ngantuk," jelas Bu Nabila. Pak Surya terdiam. Di depan istrinya dia hanyalah anjing penurut yang menuruti tuannya. Di mana tulang dilemparkan, disitulah dia akan berlari mengambilnya. Namun dalam masalah nyawa, dia tidak ingin macam-macam dalam hal ini. "Kita pulang sekarang, Bu," ucap Pak Surya. Bu Nabila tampak tak bergairah untuk menjawab perkataan Pak Surya. Dia benar-benar sudah kecewa besar dengan apa yang dilakukan oleh suaminya karena terlalu memanjakan para pegawainya. Ada satu hal yang masih dipikirkan oleh Pak Surya. Ini tentang perkataan Mbah Warso. Jika dia ingin menyelamatkan para karyawannya, dia juga harus kehilangan jiwa. Jiwa siapa yang dimaksud? Pak Suryo terngiang-ngiang dengan perkataan itu. Dia tampak sangat membenci istrinya yang telah mengambil langkah yang salah dan mengikrarkan diri terhadap setan. Sesampainya di rumah, Bu Nabila langsung masuk ke dalam. Pak Surya berniat menyelamatkan para pegawainya. Namun hal lain yang dipikirkannya adalah bagaimana caranya agar bisa pergi tanpa dicurigai oleh istrinya. "Pak, ayo masuk," ucap Bu Nabila. "Sebentar, aku mau keluar sebentar mencari makanan,"
Ibu pasti lapar kan? Tanya Pak Suryo. Bu Nabila hanya terdiam. Dia tampak curiga dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Seperti bukan suaminya yang selama ini dikenal olehnya. Jangan lama-lama, ucap Bu Nabila. Iya Bu. Akhirnya Pak Surya berhasil keluar dari cengkeraman Bu Nabila. Tempat pertama yang ingin dia tuju adalah kedai miliknya. Dia ingin menyelamatkan Mariono dan juga Fahmi dari pocong suruhan tersebut. Di kedai milik Bu Nabila dan Pak Surya. Kita harus bagaimana, Nok? Tanya Fahmi. Mariono langsung mengambil pisau dan sejenis apapun untuk membunuh Bu Nabila. Karena jika dia berhasil membunuh Bu Nabila, maka Indah bisa selamat. Kamu mau ngapain, Nok? Gimana nasib Indah? Tanya Fahmi. Berisik, aku juga tahu. Aku lagi mikir gimana Indah untuk selamat. Terus kamu bawa pisau dapur buat apaan? Aku pengen bunuh Bu Nabila. Tiba-tiba suara klakson mobil datang tepat di depan kedai. Nok, itu mobil bos. Bagus, ini kesempatan. Kamu ikut aku sekarang. Jangan beritahu kalau aku membawa pisau. Fahmi hanya mengangguk. Jalan seperti biasa, sambut bos seperti biasa. Jangan terlihat seperti orang panik, paham? Ucap Mariono. Iya, Nok. Fahmi dan Mariono bergegas menuju depan kedai. Pak Surya langsung membuka pintu mobilnya dan berlari menuju kedai. Namun saat dia ingin berlari, Fahmi menghampirinya. Mereka bertiga bertemu di waktu dan keadaan yang tepat. Nok, Mi, Indah mana? Tanya Pak Surya. Indah? Ada kok Pak lagi tidur, ucap Mariono. Kamu udah sembuh, Nok? Tanya Pak Surya. Udah Pak. Bapak nyariin Indah mau apa? Aku pengen bertemu Indah. Dia ada di kamar kan? Tanya Pak Surya. Fahmi dan Mariono mengangguk. Pak Surya pun bergegas menuju kamar. Namun ketika dia melewati Mariono dan Fahmi dari belakang, tangan Fahmi telah dulu mengunci leher Pak Suryo. Indah hilang dibawa kabur pocong bangsat itu. Ini semualah Bu Nabila. Iya kan Pak? Tanya Mariono. No, udah no, kamu mau ngapain? Tanya Fahmi. Diam kamu anjing. Manusia kayak gini harus dibasmi. Coba kalau bapak gagalin pesugihan itu, pasti Indah sekarang masih bersama kami, ucap Mariono sambil mengarahkan pisaunya ke arah leher Pak Surya. Jika bapak memberontak, aku tidak segan-segan membunuh bapak sekarang. Pak Surya pun meminta untuk melepaskan cekikan mematikan dari belakang tubuhnya. Lepasin dulu, ucap Pak Surya sambil mencoba melepaskan kuncian keras dari tangan Mariono. Gak bakal aku lepasin. Aku membunuh semua iblis yang berwujud manusia. Aku benci manusia seperti kalian yang dipikirkan hanyalah duit, harta, kekayaan, kehormatan, dan pujian. Kalian semua manusia bangsat, teriak Mariono. Aku tahu Indah di mana. Mariono pun terkejut mendengar jawaban dari Pak Surya yang patah-patah itu. Di mana Indah? Dia ada di pemakaman di salah satu desa tempat cenayang itu tinggal. Dia terkubur di dalam makam tempat wadah pocong itu, ucap Pak Suryo. Jadi Indah masih hidup? Kemungkinan dia masih hidup. Fahmi dan Mariono menatap wajah Pak Surya dengan serius. Dia berpikir bahwa Pak Surya adalah orang yang menolak dalam hal pesugihan pocong ini. Mungkin kata-katanya bisa dijadikan penguat dari keberadaan Indah. Tapi untuk menyelamatkan Indah, ada sesuatu yang tak bisa kita terima, ucap Pak Surya. Apa itu Pak? Jiwa diganti dengan jiwa. Jadi jika Indah dipastikan bisa diselamatkan, kemungkinan besar ada salah satu di antara kita yang harus mati karena menggantikan posisi Indah, ucap Pak Surya. Tubuh Fahmi bergetar hebat. Dia tak ingin pilihan itu jatuh kepadanya. Apa tak ada cara lain Pak? Tanya Mariono. Tidak ada. Malam ini juga kita harus menolong Indah. Jika tidak, Indah bisa mati. Baiklah Pak, kita berangkat sekarang, ucap Mariono. Pak Surya pun mempersilahkan Fahmi dan Mariono menaiki mobilnya. Tidak lama lagi, mereka akan menghadapi berbagai banyak macam pilihan yang harus dipilihnya. Terkadang pilihan itu membuatnya ragu dalam hal yang tak terduga. Namun, semuanya bisa teratasi jika keyakinan dalam diri lebih besar dari keraguan yang menghantui. Pak Suryo menyalakan mobil miliknya.
Mereka berangkat menuju desa tempat jenayah itu berada. Pak Surya mencari pemakaman dekat sungai yang berada di ujung desa. Namun sedari tadi tidak ada pemakaman satupun. Yang terlihat hanyalah pepohonan yang menjulang tinggi serta banyak suara sautan hewan-hewan di sekitaran. Namun, begitu dia berada di pohon yang sangat besar, terdapat gundukan tanah lengkap dengan nisan dari kayu bambu sebagai penanda berdirinya sebuah makam. "Pak, itu makamnya, Pak," tanya Fahmi. Pak Surya langsung menghentikan mobilnya dan segera mematikan mesin mobil. "Sekarang bagaimana, Pak? Apa yang kita lakukan?" tanya Mariono. "Kita cukup gali makam itu karena Indah berada di dalam makam itu," jelas Pak Surya. Fahmi tak berani menatap makam itu. Dia sangat takut dengan keberadaan makam yang aneh dan hanya berdiri tepat berada di ujung desa dan dengan jumlah yang ganjil, yaitu berdiri makam itu saja, tidak ada yang lain. "Mi, aku titipkan tali pocong ini kepadamu. Jika ada apa-apa, bakar saja tali pocongnya," ucap Mariono sambil menyerahkan tali pocong itu kepada Fahmi. Pak Surya hanya menatap tindakan Mariono dengan diam. Semua berjalan sesuai yang diperkirakan. "Cangkul ada di belakang," ucap Pak Surya. "Kau juga wajib ikut, karena jika tidak semua akan sulit terkendali," jelas Mariono. Pak Surya pun keluar dari mobil. Aroma bau pandan langsung tercium di sekitaran mereka. "Pocong itu telah menunggu kita," ucap Pak Surya. "Ya udah Pak, ayo kita gali," ucap Mariono. Mereka berdua pun segera mengambil cangkul dan menggali makam itu dengan sekuat tenaga. Keduanya tidak mau jika Indah gagal diselamatkan. Butuh hingga setengah jam agar mereka bisa menyelesaikan penggalian tersebut. Namun bau pandan itu kian menyerbak. "Udah terus saja, jangan diladenin," ucap Pak Surya. Mariono pun membuka papan liang lahat yang menjadi pembatas antara lubang mayit dengan lemah layat tersebut. Mariono membuka satu persatu papan tersebut hingga dia mampu mengenali seseorang yang berada di dalam lubang itu. Fahmi melihat ada sesuatu yang berdiri di atas lubang pemakaman yang sudah digali oleh Pak Surya dan Mariono. Itu pocong," ucap Fahmi. Namun pocong itu hanya terdiam, lalu menghilang kembali seperti akan menuju ke suatu tempat. "Pak, ini Indah," teriak Mariono. "Cepat angkat," ucap Pak Surya. Mariono dan Pak Surya mengangkat tubuh Indah secara perlahan. Fahmi segera keluar dari mobil dan menuju ke tempat Mariono dan Pak Surya. Dia mengangkat tubuh Indah dengan sekuat tenaga. Setelah sudah berada di atas, Pak Surya dan Mariono langsung naik ke atas. "Mi, Indah masih hidup?" tanya Mariono. "Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Keadaannya sudah kritis. Detak jantung Indah melemah. Ayo sekarang kita bawa Indah ke rumah sakit." Mereka pun membawa Indah untuk menuju ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Pak Surya mengingat perkataan Mbah Warso. "Jika kamu menyelamatkan wanita itu, kamu juga harus kehilangan jiwa yang lain." Pak Surya tak henti-hentinya untuk selalu berdoa agar dirinya bisa selamat. Tak lupa pula untuk seluruh karyawan serta istrinya. Untungnya, ketika mendatangi rumah sakit, Indah masih bisa diselamatkan. Pak Surya pun izin pamit untuk pergi ke rumah. Namun betapa terkejutnya ketika dia mendapati sosok pocong mirip dengan istrinya muncul di dekat mobil miliknya. "Mah," ucap Pak Surya. Lalu sosok itu menghilang. Pak Surya pun langsung masuk ke dalam mobil dan menuju ke rumahnya untuk memastikan keberadaan istrinya. Namun begitu dia sampai di rumah, betapa terkejutnya Pak Surya menyaksikan jasad istrinya terjatuh dari lantai 2 rumahnya dengan darah yang berserakan di sekitarnya. Malam itu menjadi malam kelabu bagi Pak Surya dan juga lainnya. Kematian Bu Nabila masih dalam teka-teki. Sebagian mengatakan Bu Nabila didorong oleh sesuatu, atau bahkan Bu Nabila sengaja dirasuki oleh pocong itu untuk dijadikan wadah selanjutnya. Dan kisah ini sangat terkenal di salah satu tempat. Bahkan kabarnya, setelah kematian Bu Nabila, banyak warga yang percaya bahwa arwah Bu Nabila menjadi gentayangan.
Selamatnya Indah dan yang lainnya memberikan jawaban dari hasil kinerja kerasnya. Indah, Fahmi, dan Mariono pun pulang ke kampungnya masing-masing, sedangkan kedai Pak Surya dijual. Dan kisah ini selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.